aturaken macam-macam manusia di dalam mencari ilmu itu ada 3 kondisi, ada 3 macam. Pertama, orang-orang yang mencari ilmu betul-betul digunakan untuk persiapan ilal ma'ad, persiapan untuk akhirat. Tidak ada lain, yaitu adalah ilmu yang urusannya dengan agama, ilmu sing urusannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kedua, lam yaksila wajah Allah wa daral akhirah, tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan pangkat, tidak ada tujuan apa, tujuannya hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertujuan semacam ini urusan dunia wis kabeh dhewe. Dawi Allah, mangkana yuridu hayatal kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harsi. Ibaratnya kapan-kapan seorang itu menanam padi, sudah otomatis suketnya cukul, sudah otomatis gak usah nanam suket, sampai nanam padi suketnya sudah pasti cukul. Tapi kalau menanam suket padi tidak akan pernah cukul. Itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ya dunya ikhdami man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayani saya, jadikan pelayanmu orang yang melayani kamu. Makanya orang-orang yang melayani Allah Ta'ala dilayani dengan dunia, tidak ada yang sangsara. Bagi orang yang betul yang melayani dunia akan diperbudak dunia siang malam, terus mengejar dunia. Kita itu tidak perlu mengejar dunia, tapi jadikanlah dunia mengejar kita. Enggak perlu kita mencari uang, jadikanlah uang yang mencari kita. Loh, bagaimana caranya? Apa harus bisa ngaji? Tidak harus bisa ngaji. Anda betul-betul ngamalkan ajaran Islam, menjadi orang yang amanah, kena dipercaya, bertanggung jawab dalam segala bidang. Apa yang Anda dapatkan, apa Anda geluti. Misalnya tukang bengkel sepeda motor, betul proporsional, amanah, nggak pernah narjet dengan harga yang berlebihan, nggak pernah ganti alat-alat yang tidak orsinil dengan yang orsinil diganti yang tidak orsinil dan lain sebagainya. Ini Anda tidak perlu menawarkan bengkel, tidak perlu mencari uang, wis menengot dicari oleh orang, dibutuhkan oleh orang, kemanapun orang akan datang. Makanya tidak usah kita mengasorkan diri kita untuk dunia. Kita lebih mulia daripada dunia, daripada uang. Jadikan uang mencari kita. Anda jadi buruh tani atau buruh nukang, tidak usah Anda ngelamar-ngelamar merendahkan diri untuk mencari juragan. Tapi jadilah tukang yang proporsional, disiplin, amanah, bisa dipercaya. Sudah tidak usah mencari, dibutuhkan orang manapun akan datang mencari panjenengan, kemanapun Anda akan dicari. Ini namanya uang mencari, bukan kita yang mencari. Ini kalau memang betul-betul kita komitmen dengan ajarannya Allah Ta'ala, dengan ajaran Islam, yaitu an-nasihah, mengendaki orang lain lebih baik. Kalau kita mengendaki orang lain baik, sudahlah, kita akan dicari oleh orang. Makanya konsep di dalam agama
Ini tidak ada ceritanya bagaimana kita dimuliakan orang, bagaimana usaha kita biar dihargai orang, bagaimana usaha kita biar banyak pengikutnya, usaha kita banyak hartanya. Nggak ada konsep semacam itu. Malah justru bagaimana kita nasihat, menolong kepada orang, bagaimana kita bikin orang lain lebih baik daripada kita. Yang sudah otomatis kalau kita mengendaki orang lain lebih baik daripada kita, tentu orang akan mencari kepada kita dan menghormati kepada kita, dan kitalah termasuk orang yang baik. Yang tentunya dalam hal niki tidak akan pernah bagaimana bisa mencari keuntungan kepada orang banyak, enggak, tapi bagaimana orang lain beruntung. Nah, sudahlah kalau kita menjadikan orang lain beruntung, nanti tidak akan mungkin kita tidak akan untung, pasti akan untung. Tapi itu bukan tujuan. Ini penting, jangan dibalik. Makanya, tapi kan kalau di dalam biasanya yang orang yang mencari dunia tidak ada istilah bagaimana orang lain lebih kaya daripada kita, bagaimana orang lain lebih baik daripada kita, tapi bagaimana kita lebih baik daripada orang lain. Bagaimana kita lebih kaya daripada orang lain. Di dalam agama tidak ada perintah bagaimana kita lebih kaya daripada orang lain, tapi bagaimana kita mengkayakan orang lain. Duh, dengerin. Niki konsepnya agama mana? Ikhtami man khadamani. Kita khidmah kepada Allah, mengendaki baik kepada orang lain, biar dunia diperintahkan Allah berkhidmah kepada kita. Tapi kita tidak usah melamar agar supaya dunia melayani kita. Karena kalau kita melamar dunia biar melayani kita, kita akan jadikan pelayan dengan dunia sampai kapanpun. Ini penting. Nah, jadi bagaimana orang lain lebih baik? Misalnya menjadikan mobil atau motor, bagaimana motornya orang ini baik, orangnya senang, orangnya puas. Itu saja bekas penjenengan. Bagaimana kita tidak usah kita bagaimana saya mendapatkan opah banyak, tidak usah. Nah, sudah otomatis kalau Anda dari bengkel terus mengendaki bagaimana orang ini motornya menjadi enak, menjadi baik dan menjadi senang dia. Ini nanti otomatis itu nanti, dan kita kemanapun akan dicari, bahkan repot pun dia gak akan lari ke mana. Enggak, saya percaya dengan sampean, mesti gitu kok. Bahkan walaupun tadi hasut oleh orang, dikacau-kacau, dah nanti akan kelihatan sendiri. Pasti itu misalnya dari bengkel, dari petani juga seperti itu, dari supir juga seperti itu. Yaitu kita mengendaki orang lain baik. Nah berarti kalau ingin aku mengendaki orang lain baik, tentunya jangan sampai hasut. Kalau orang mempunyai kebaikan, motornya baik, mobilnya baik, rumahnya baik, kita nggak iri. Seperti itu kangen ngoten. Bagaimana rumahnya orang itu baik, dia tidak memperdulikan rumahnya, nggak pernah dipelur. Bagaimana rumah orang itu menjadi gilap, rumahnya sendiri nggak pernah digilapi. Emang lihat bengkel, bagaimana motornya orang itu baik, nyaman, motornya sendiri, ada kadang-kadang secara karu-karuan itu ya. Itu loh nasihat. Ini konsepnya dalam Islam. Lah, tandanya orang itu betul-betul untuk mencari ilmu akhirat atau mencari ilmu dan tujuannya untuk mendapatkan akhirat, ini ada 3 minimal tandanya. Pertama, ilmunya tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencari harta. Jadi urusan mangan ya nyambut gawe, bukan dengan ilmu. Kedua, sibuknya mencari ilmu untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, yang tentunya selalu mengedepankan ilmu batin, ilmu yang urusannya dengan hati.
dengan ilmu yang urusannya mujahadatun nafsi. Nah, bagaimana dimaksudkan mujahadatun nafsi? Yaitu memperusaha hatinya bersifatan dengan sifat yang baik dan dijauhkan dari persifatan yang jelek, sifat mazmumah. Nah, sifat yang baik dalam hati itu apa? Sifat hati yang baik itu ada 99. Yang sebaliknya sifat jelek pun juga 99. Tapi 99 ini dikemas oleh Imam Ghazali, diperas menjadi 4. Berarti sifat hati yang baik itu sumbernya dari 4, yang tentunya jelek pun sumbernya dari 4. Maka panjenengan semuanya tidak perlu menghafalkan 99, tapi usahalah bersifatan dengan 4. Apalkan 4 itu dan usahakan selalu bersifatan 4 dan dijauhkan dari 4 sebaliknya. Insya Allah hati ini panjenengan jernih. 1, yaitu jauhkan dari tulul amal. Jauhkan dari tulul amal. Tulul amal itu apa? Mempunyai angan-angan kalau kita itu masih hidupnya lama terus. Mempunyai angan-angan kita besok masih hidup, besok lagi masih hidup, besok lagi masih hidup. Akhirnya apa? Kita mencari harta dunia untuk kepentingan besok, terus lagi untuk kepentingan besok dan kepentingan besok sampai gak sempat ibadah. Tapi kita harus punya sifat qasrul amal. Jadi qasrul amal bagaimana? Jangan kita berharap bahwa kita nanti saja mampu hidup, belum tentu. Kita sekarang kumpul belum tentu nanti malam itu saja masih kumpul, kurang-kurang itu. Teman saya tuh mari jagongan, saya pernah jagongan dengan teman saya itu plek jagongan jam 11 malam, setengah 12 rawami jam setengah 12 bel mati. Astagfirullahaladzim. Loh, bisa kan benernya niki. Makanya kita qasrul amal, selalu waspada. Mungkin kita nanti mati, mungkin kita mati, sehingga tidak menunda-nunda di dalam ibadah. Kalau akan sholat besok saja, besok belum tentu saya hidup. Kalau toh besok hidup, kita tinggal bisa menambah lagi. Tapi kalau sekarang kita akan mengamal besok saja, terus setelahnya besok, ya belum tentu jadi, besok lagi, terus besok lagi. Makanya Syaikhullah mengatakan ihalatul kal a'mal ala wujudil faragh min raunatin nafsi. Anda menunda-nunda amalia, menunda-nunda ibadah, ngaji, mencari waktu yang kosong supaya nganggur, supaya kober. Ngaji kepingin kober, lek wis kober tak ngaji. Lek wis koberai tak ibadah, lek wis koberai tak poso, lek koberai tak sholat. Ini termasuk wong kumprung. Paham di kumprung? Lu kenapa kok diarani kumprung? Dianau min raunati nafsi? Karena mungkin kita belum sampai besok sudah ketekanan malaikat. Akhirnya nggak jadi, kita akan menyesal. Walaupun dimasukkan surga akan menyesal. Maka paling menyesalnya orang ahli surga ketika melihat orang yang pangkatnya lebih tinggi. Kenapa saya dulu itu tidak lebih banyak lagi ibadah? Nah, kalau kita tidak menunda ibadah sekarang, terus bisa besok kok masih ada lagi, tinggal bisa nambah lagi. Jangan tertipu dengan makna hadis ikmal li dunyaka karena kata isu abada. Akhirnya dengan mencari harta dunia sampai entek-entek, jangan itu. Malah justru ikmal li dunyaka karena kata isu abada itu dunia niku tunda-tundane sesuk si enek ngoten lho. Aja nek manani
Kita seakan-akan hidup selama-lamanya untuk persiapan. Nah, apa kalau hidup selama-lamanya persiapan, besok hidup masih bisa mencari lagi itu loh. Ini sama. Kedua, tadi pertama itu adalah tulul amal. Jangan sampai ulolan panjenengan adalah tulul amal, selalu menginginkan untuk aku menganggap akan panjang lagi. Kedua yaitu al-ujlah, kesusu, tergesa-gesa. Jadilah orang yang santai tapi bukan gelalu. Ingin segera kaya, itu jelungup dulu. Ingin segera ngalim. Bahkan naik kendaraan ingin segera datang, cepat, ingin segera datang, cepat-cepat. Walau malah jadi kecelakaan. Belum waktunya pangkat, ingin segera menjadi pangkat, dijegal, akhirnya penjara. Tenang saja, waktunya pangkat, tidak usah kita menampakkan ambisinya, malah justru dijegal, kasih terjadi pangkat tadi, dipenjarakan nanti yang banyak sekali. Jadi ojo ujlah, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Semua tergesa-gesa itu adalah setan, perbuatan setan. Ingin dan kaya, ingin dan punya anak, ingin dan pinter, ingin dan sukses, ingin dan usul kepada Allah, ingin dan apa saja, setan. Kecuali 5. Sing ujlah niku tidak dari setan itu hanya 5. Yaitu siji, segera bertobat. Ini harus, jangan ditunda-tunda. Cepat-cepat dan tobat. Kedua, cepat-cepat dan nyaur utang. Jangan ditunda-tunda ketika punya, sedang sauren, ketika menghormati tamu. Jangan ditunda-tunda. Keempat, memberangkatkan jenazah. Ini kalau sudah mati dan diberangkatkan, nggak usah ditunda-tunda. Anaknya di Jakarta masih ditunggu. Toh anaknya pulang nggak hidup lagi. Bahkan anaknya pulang juga nggak buka, kadang nggak ikut sholat, masya Allah. Terus anaknya datang langsung diberangkatkan, buat apa? Yang kelima, mengawinkan putrinya kalau sudah waktunya, putranya kalau sudah waktunya. Jadi karena nikah itu seperti makan, ketika lapar nggak bisa ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda nanti bisa-bisa seperti lapar gak dikasih makan, ini titil-titil. Nah itu nanti, kalau nikah titil-titil kan bahaya itu ya. Kalau sudah waktunya plek, jangan ditunda-tunda. Sok sih tamat nanti sih, wah itu nanti dia harus kadang lumpuh ya. Kedua yaitu adalah al-ujlah. Jauhilah ujlah, jangan ingin tergesa-gesa. Sholat kok kesusu-susu, malah tidak karu-karuan. Yang tenang sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa nih. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tenang. Jika Anda sudah betul-betul rileks, dengan rileks darah dipilih lancar, enak. Semua penyakit akan sembuh karena rileks. Tapi dengan tergesa-gesa, stroke datang, darah tinggi datang. Nopo kebanteran nek ini tuh. Tidak usah tenang. Dimulai, supaya tenang semuanya bagaimana dimulai dari sholat. Karena sholat itu imaduddin, pokoknya agama. Kapan sholatnya baik, lulus panjang dalam sholat, lainnya akan ikut. Berarti bagaimana? Sholatnya bikin yang rileks betul, latihan rileks. Yang rileks, nanti Fatihah yang rileks.
Rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iki rileks. Niku darahe panjenengan akan lancar, enak di situ. Pikirannya juga enggak panas. Tapi ketika suara wes. Ini nanti di jalan yang lainnya juga enggak akan bisa rileks. Kendaraan pun juga enggak rileks. Ketika enggak rileks, pikirannya tegang, akhirnya darah beku, stroke senyane. Karena sekarang ini mudah-mudah stroke, pikirannya. Semua penyakit itu kebanyakan dari pikiran, Pak. Ini saya setuju 90% dari pikiran. Pokok pandangan pikirannya rileks, gak pernah mikir, gak pernah ketakutan dan sebagainya. Ini sehat. Nanti, nih kedua, itu apa tuh jauhilah ujlah berarti kudu ta'ani. Ta'ani itu santai, bukan terlalu gak boleh, santai. Jadi kalau ingin santai dalam segala hal dimulai sholatnya, akan takbir ditata dulu barisannya, baru nanti kita takbir. Yang tenanglah. Makanya diperintahkan di dalam sholat itu aqimus sholah wa atuz zakah, bukan if'alus sholah. Kita nggak pernah diperintahkan melakukan sholat, tapi mukim di dalam sholat. Lah mukim itu apa? Mukim itu menempat. Wong mukim itu tidak ingin pulang, tidak ingin kembali, tidak ingin pergi lagi, itu namanya mukim. Nah, kalau ingin segera pulang itu namanya mertamu, bepergian. Kalau orang mukim menempat di situ, berarti tidak ingin keluar. Kenapa? Ketika waktu sholat jangan ingin segera, ingin ke sawah, ingin nang kantor, ingin apapun, ingin segera makan. Karenanya ketika dia ingin makan, walaupun waktu sholat sudah masuk, dahulukan sholat supaya tidak sampai waktu sholat ingin makan. Karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Mungkin ini penting nih, rileks. Berdirinya rileks, badannya gak usah tegang. Bacaannya rileks, didengarkan juga enak. Nih, ujlah tinggalkan ujlah ke susu. Aja dengan bikin rumah gak usah ke susu, rileks. Nanti gajinya bagus. Ke susu alah, setelah ke susu sudah ke atas gak lurus, guling malah. Ini. Maka kalau orang dulu ini akan makan saja malah ditinggal nang sawah dicik mbah. Cek adem. Saiki enggak malah. Ketika ini nasiha yang berarti jauhilah harus bersifatan dengan nasiha, berarti jauhilah hasud. Apa tuh hasud? Tidak suka orang lain berhasil. Ketika panjenengan kena sifat siji itu tersiksa dunia dan akhirat. Kenapa kok bisa tersiksa dunia akhirat? Karena tidak lepas orang lain itu akan lebih mulia, lebih kaya, lebih hebat, lebih tampan, lebih sukses daripada panjenengan. Akhirnya kalau panjenengan nggak suka kalau ada orang lain sukses, wah stres nih. Panjenengan akan tersiksa hidup di dunia, tapi tersiksa atau susah sakit tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya terbaliklah bersifatan nasihat. Bagaimana orang lain itu baik. Tidak bisa kita mengendaki bagaimana orang lain berbuat baik kepada kita, tapi bagaimana orang lain baik. Ini penting, makanya kita senang. Makanya kayak tukang ini belum. Wah, bagaimana biar harapan saya menjadi baik, kayak pemai wong ki apik itu aja.
Orang enggak bagaimana biar dah cepat, enggak. Yang cepat jadi enggak, biar yang baik bagaimana nih. Nasihat berarti jauhilah hasud. Karena dengan hasud itu semua kemaksiatan seperti hikdun, dendam, marah, kemudian demo, kan semuanya gara-gara hasud. Karena tidak hasud nggak apa-apa. Sekarang ini ngolok-ngolok pemerintah dan sebagainya, hasud hanya karena nggak suka Pak Jokowi jadi presiden, ngoceh terus. Kalau yang suka biarin ya, nggak pernah komentar macam-macam, sudahlah. Dan tidak pernah, tidak usah kita tergesa-gesa dan segera diturunkan dan seterusnya. Sudahlah, tenang saja. Nanti waktunya turun ya turun sendiri, itu kan ya. Enak ini kita rileks betul. Niki yang ketiga, keempat, yaitu jauhilah merasa mulia dengan meremehkan orang lain, yakni takabur, sombong. Kenapa kalau Anda merasa mulia, akhirnya berusaha untuk menampakkan kemuliaan, berusaha menampakkan kehebatan, kekayaan, padahal modal nggak nutut, ini malah tidak karu-karuan itu nanti. Akhirnya terjadilah bohong. Kalau sudah bohong satu kali, untuk bohong kedua kali, menutupi kebohongannya, akan kebongkar bohong lagi. Hidupnya penuh dengan kebohongan karena sombong. Berarti bagaimana? Jadilah orang yang tawadhu, merasa rendah. Orang merasa rendah bukan berarti rendah. Di orang merasa rendah bukan berarti rendah. Orang yang merasa besar bukan berarti besar. Orang merasa mulia bukan berarti mulia.